Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita bertemu melalui saluran TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Pada kesempatan ini tidak lupa ibu sampaikan kepada anak-anak ibu, mari kita selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker setiap keluar dari rumah. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, serta menjaga jarak apabila berada di kerumunan. Kembali hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu Mardina dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa semoga kegiatan pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo sama-sama kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini materi pelajaran kita masih di bab 4, yaitu bersuci atau taharah. Materi pelajaran kita yaitu B. Cara bersuci, 1. Berwudu, dan 2. Tayamum. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, mampu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Anak ibu kelas 4, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang bersuci atau taharah. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis serta macam-macam najis. Nah, coba siapa yang masih ingat? Hadas itu terbagi berapa? Iya, 2. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kemudian lagi, siapa yang masih ingat contoh hadas kecil? Ya, contoh hadas kecil. Iya benar, buang air besar, buang air kecil, buang angin. Nah, cara bersucinya bagaimana? Dengan berwudu. Ya betul. Nah, sedangkan hadas besar, cara bersucinya dengan mandi wajib. Kemudian siapa lagi yang masih ingat macam-macam najis itu ada berapa? Ada 3. 1. Najis muhaffafah atau najis kecil, najis ringan. Cara bersucinya yaitu dengan mempercikan air, melapnya kemudian memercikannya kepada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassitah atau najis sedang. Cara membersihkannya dengan membasuh dengan air mengalir sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Dan yang ketiga, najis mughallazah atau najis berat, yaitu dengan 7 kali basuh dan salah satunya dengan menggunakan air tanah. Nah, itu pelajaran pertemuan kita yang telah lalu. Sekarang kita lihat ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah anak-anak, ayat di atas tadi adalah dalil pokok yang terdapat dalam Al-Quran mengenai perintah untuk bersuci, yaitu bersuci dahulu ketika hendak melakukan sholat, yaitu dengan berwudu. Nah, setelah ini ibu akan menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan cara bersuci dengan berwudu dan tayamum. Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Pasti anak ibu sudah mengetahui banyak ya tentang berwudu dan tayamum. Nah, berwudu secara bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah menyucikan anggota bagian tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun wudu ada 6. Oh iya, yang namanya rukun adalah wajib dilakukan. Apabila ada salah satunya tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Nah, wudu yang tidak sah maka jadinya sholatnya juga sia-sia. Sayang banget ya. Makanya kita harus melakukan wudu dengan baik dan benar. Rukun wudu yang pertama, 1 niat. Nah, niatnya apa? Niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Yang namanya muka ini dari mana? Dari ujung rambut, dari ujung tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Nah, itu muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian dalam membasuh tangan itu kita mendahulukan bagian kanan dulu, baru yang kiri. Yang keempat, rukun yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib artinya dilakukan dengan berurutan. Tidak boleh misalnya setelah mencuci kaki, setelah membasuh kaki kembali lagi ke muka karena melihat airnya misalnya banyak. Nah, itu namanya tidak beraturan dan tidak berurutan. Nah, kalau wudunya seperti itu harus diulang. Ya, makanya berwudu harus dengan tertib. Selain itu, selain rukun juga ada namanya sunnah wudu. Yang namanya sunnah apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Apa saja sunnah wudu? 1. Membaca basmalah. 2. Membasuh kedua telapak tangan. 3. Membasuh lubang hidung. 4. Menyapu kepala. Menyapu seluruh kepala. Yang kelima, mendahulukan kanan dari kiri. Yang keenam, menyapu telinga. Yang ketujuh, meniga kalikan basuhan. Ya, yang kedelapan, menyela-nyela jari tangan atau kaki. Dan 9, membaca doa sesudah wudu. Nah, kita lihat niat wudu tadi, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Dan doa sesudah wudu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa,
tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Macam-macam air yang dapat digunakan untuk berwudu. Nah, coba apa? Ada air sungai. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sumur. Yang keempat, air danau. Yang kelima, air hujan. Yang keenam, air salju. Dan ketujuh, air embun. Ada air yang tidak boleh digunakan untuk wudhu. Misalnya pertama, air mustakmal, yaitu air yang sisa membasuh anggota wudhu. Air sisa membasuh anggota wudhu biasanya setelah membasuh anggota wudhu atau misalnya membasuh wajah, nah, sisa airnya itu menetes ke bawah. Nah, tetesan air itu disebut dengan air mustakmal dan tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang kedua yang tidak boleh digunakan untuk berwudu yaitu air bersih yang bercampur dengan benda lain sehingga warna, bau dan rasanya berubah. Misalnya air teh, air kopi, atau air bersih yang dicampur dengan pewarna. Nah, keseluruhan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, yang ketiga yang tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah air bersih tetapi ada terkena najis. Yaitu misalnya airnya itu kurang dari 2 kulah dan ada najis di dalamnya. Nah, itu air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Akan tetapi kalau airnya lebih dari 2 kula, misalnya air sungai, air laut, tidak masalah digunakan untuk berwudu selama warna, bau dan rasanya tidak berubah. Kemudian lagi kita belajar tentang yang membatalkan wudu. Nah, 1, buang air besar atau buang air kecil. 2, buang angin. 3, bersentuhan yang bukan muhrim. 4, hilang akal, misalnya pingsan, gila, mabuk, atau tidur nyenyak. Nah, itu juga bisa membatalkan wudu. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Nah, juga bisa membatalkan wudu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan tayamum. Nah, sekarang kita masuk dengan cara bersuci dengan tayamum. Tadi cara bersuci dengan berwudu, kemudian sekarang dengan tayamum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyuj'ala 'alaikum man harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air dan menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Maidah ayat 6. Nah, ayat di atas tadi berkaitan dengan tayamum. Apa itu tayamum? Nah, tayamum adalah cara bersuci dengan menggunakan debu. Nah, tayamum dibolehkan apabila satu sakit yang dikhawatirkan bertambah parah apabila terkena air. Yang kedua, sedang dalam perjalanan jauh dan sulit mendapatkan air. Yang ketiga, tidak ada air atau kekeringan. Yang keempat, ada air tetapi terdapat uzur. Misalnya
susah mengambilnya. Yang kelima, ada air tetapi jauh. Bila mengambilnya maka akan habis waktu sholat. Nah, itu dibolehkan tayamum. Cara melakukan tayamum bagaimana? 1. Berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Kemudian mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Niatnya, nah coba kita peragakan niat wudu, niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardan lillahi ta'ala. Kemudian tangan kita sentuhkan ke debu, tepuk debunya. Kemudian boleh ditiup, boleh ditepuk-tepuk seperti ini. Kemudian disapukan ke muka. Kemudian yang kedua, tepuk lagi tangan kita ke debunya. Kemudian kita tutup atau kita tepuk atau ditiup. Kemudian gerakannya tangan kanan berdahulu. Nih bagian jari tangan kiri menyentuh. Nah, kemudian ini sudah separoh. Nah, jangan dilepas. Kemudian atasnya lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada debunya. Nah, ini bagian bawah. Set. Nah, seperti ini. Nah, itu tayamum. Ya. Nah, untuk tayamum ini itu hanya bisa dilakukan untuk 1 kali sholat. Nanti kalau mau sholat lagi, kita bertayamum lagi. Bagaimana anak ibu yang lagi belajar di rumah? Sudah tahu kan bagaimana wudhu dan tayamum? Dan sudah bisa juga mempraktekannya. Nah, mintalah kakak atau ayah atau ibu di rumah untuk melihat peragaan wudhu dan tayamum ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan. 1. Wudhu adalah membersihkan anggota badan untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara mengalirkan air ke beberapa anggota tubuh. Nah, rukun wudhu ada berapa? Ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. Dan 6. Tertib. Kemudian apa tayamum? Tayamum yaitu cara bersuci dengan menggunakan debu. Nah, yang keempat, caranya tayamum dengan niat, kemudian mengusap ke muka, kemudian yang kedua mengusap kedua tangan sampai ke siku, dan yang keempatnya adalah tertib. Niat, mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib atau beraturan. Nah, coba kalian lihat di sini ada tugas yang ibu ingin kalian mengerjakan, tugas di rumah. Nah, nanti tugasnya ini kalian bisa serahkan kepada bapak ibu guru kalian di sekolah. 1. Ada berapa rukun wudhu dan sebutkan. Yang kedua, sebutkan hal-hal yang menyebabkan dibolehkannya tayamum. Nah, yang ketiga, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan wudhu. Dan 4, bagaimana cara bertayamum. Oh iya, anak ibu di rumah tahu tepuk wudhu? Ayo coba kita lakukan tepuk wudhu dulu ya, supaya kita tambah semangat. Nah, ayo ikuti, yang bisa ikuti di rumah. 1, 2, 3, tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-tumur basuh hidung, basuh muka. Basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa amin ya. Nah, itu tadi tepuk wudhu. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.